Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul adzim. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga bentuk nikmatnya kepada kita semua pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghembuskan nafas di muka buminya ini. Salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang mulia, mujahidud dakwah, manusia yang memperjuangkan dakwah, manusia yang memperjuangkan Islam, sehingga sampai dengan detik ini kita semua bisa menikmati ajaran atau agama yang penuh dengan kebenaran ini. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Hamam Huwaidi Eskom selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Budiwarman 1, yang terhormat dan yang kita nantikan ilmunya Bapak Ustadz Taufik Eskom SHI MPDI. Selamat datang di acara pada sore hari ini. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada sore hari ini, tentunya Bapak akan menyampaikan susunan acara yang akan sama-sama kita laksanakan pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Bapak Hamam Huwaidi Eskom selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Budiwarman 1, dan yang kelima yaitu acara inti materi review buku Bacalah dengan tema menghidupkan kembali semangat membaca. Mengingat waktu yang sudah mulai sore, marilah sama-sama kegiatan pada sore hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi menghantarkan kita pada kegiatan hari ini dari awal hingga akhir penuh dengan keselamatan, kelancaran, dan selalu dinaungi ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masuk kepada acara yang kedua, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Zuhair. Kepada Ananda Zuhair, tafadhol alaihi masykur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla
كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Telah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah dilakukan oleh Ananda Zuhair. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi menambah semangat kita untuk mempelajari Quran, menghafal Quran, dan mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Masuk kepada acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Hamam Huwaidi Esko. Pada Bapak Hamam Huwaidi Esko, tafadhol alaihi mashkura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara sore ini dan juga saya berada hanya pagi ini, terus tiba-tiba pagi ini menurut saya di sini karena kali ini ada di saya mau ke Wonosobo. Nah, alhamdulillah acara ini menjadi sesuai. Ini memang sebenarnya tidak terlalu formal-formal juga salah. Cara yang memang sebenarnya bisa rutin, kalau bisa rutin, tapi memang ada target bacaan juga, bacaan di target terus gitu semacam itu setiap minggu. Itu bagus ketika memang di usia sekolah sih. Dulu saya beredukasi masih juga waktu saya masih sekolah masih biasa-biasa aja terkait suka baca, nggak terlalu suka-suka, tapi memang harus dilatih. Waktu waktu lulus sekolah baru merasain betapa bahagianya tuh kita baca buku. Waktu saya lulus sekolah, saya di Bandung, itu teman-teman saya, guru-guru saya ada senang membaca buku, dan saya orang yang aneh melihat waktu itu, melihat orang senang baca buku, tapi ternyata lingkungan itu nggak benar kita. Ternyata dari mereka sering baca buku, mereka menjadi orang-orang yang baik, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih punya pandangan, dan lebih berpikiran luas. Dan situ ternyata tertular. Makanya lingkungan kayak gini harus sebenarnya rutin untuk saling. Orang kan akan biasanya nggak biasa baca buku, terus ngeliat teman-temannya baca buku, itu biasanya akan marah. Saya merasa terasingkan. Nah, karena mayoritas orang-orang masih sedikit tidak baca bukunya, mungkin yang dilihat asing adalah orang-orang yang sering baca buku, karena mayoritas nggak senang baca buku. Tapi nggak apa-apa, mulai dulu belajar, dan ternyata ketika kita sering baca buku, itu benar-benar wawasan kita bertambah, terus kita semakin bijak setiap apapun permasalahan, apalagi di usia-usia masih sekolah. Bahkan kalau Islam itu ya harusnya udah usia-usia sekolah, udah usia yang mana kita di SMK, usia-usia yang memang harus sudah mulai mengerti, mulai menjadi manusia yang lebih bijak lagi. Dan ya kalau bisa gak apa-apa rutin Pak Ilyas, tapi ya tetap koordinasi sama Pak Yunus Pak Ilyas. Nah, karena memang tadi juga Pak Yunus paham aja ya udah, harusnya kan harus juga Pak Yunus kan, jadi tetap
punya ya kegiatan minimal seminggu atau sebulan satu buku dibaca, atau topiknya sama-sama gitu, sama atau beda-beda. Nah mungkin nggak banyak lebar punya sore juga untuk yang kalian tawarkan. Saya dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair barakallahu fikum. Itulah dari sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah kita, Bapak Hamam UID Eskom. Sebenarnya ini memang kita rencanakan untuk rutin, setiap sebulan sekali, dan beda buku yang nanti ini akan periodikal sebenarnya kegiatan ini setiap 1 bulan sekali. Karena memang ini awalan sebenarnya, makanya kita sedikit dulu yang diundang. Tadinya kita hanya mengundang Bapak Kepala Sekolah juga memang, karena memang ini untuk awalan dulu. Bahkan nanti setiap bulan itu ke depan kita undang OSIS, Rohis, SMK, SMA, dan SMP. Bahkan ke depan nanti kita juga akan mengundang, karena kita sudah tergabung di Rohis DKI Jakarta, kita akan undang ketua-ketua Rohis DKI Jakarta untuk kegiatan ini, Pak. Karena ini untuk awalan saja kita memulai kegiatan rutin ini periodikal setiap 1 bulan sekali. Itu, Pak. Terima kasih Mama untuk sambutannya pada sore hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti. Siapkan mata, siapkan akal, siapkan pikiran, siapkan buku dan pulpen, karena ini daging semua kalau kata anak sekarang. Karena ini adalah ilmu semua. Kalau sampai terlewat, kalau sampai tidak dicatat, maka itu tidak mungkin atau mustahil lah kita akan berulang lagi momen pada kesempatan hari ini. Mungkin saja tidak berulang, atau mungkin saja ada di antara kita sudah tiada dikarenakan maut sudah mendahului. Nah, anak-anak sekalian, pada 1500 tahun yang lalu, Allah yang mempunyai sifat maha pengasih dan maha penyayangnya membuktikan bahwa kasih dan sayangnya itu mewujudkan kepada sosok manusia yang diutus oleh Allah, yaitu diwujudkan kasih dan sayangnya itu dengan menurunkan satu wahyu, yang wahyu tersebut diharapkan mampu mencerdaskan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Wahyu yang pertama turun 1500 tahun yang lalu, Allah menurunkan kata Iqra kepada Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW. Ayat ini turun bukti bahwa Allah begitu cinta, Allah begitu sayang dengan Nabi Muhammad, karena melalui Iqra inilah yang mempengaruhi orang atau mampu mempengaruhi peradaban yang ada di dunia ini. Anak-anak sekalian, kegiatan pada sore hari ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah satu, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengharapkan anak-anakku sekalian ini mampu semangat dan mempunyai motivasi kuat dalam mengaplikasikan firman Allah yang pertama ini, yaitu Iqra. Lebih dalamnya lagi tentunya kita akan mendapatkan penjelasan dari pemateri pada siang hari ini. Sedikit saya sampaikan biografi pemateri pada kesempatan yang berbahagia. Beliau bernama Ustaz Taufik Eskom SHI MPD. Di luar beliau dikenal dengan Ustaz Taufik Abu Al-Faruqi Eskom SHI MPD. Beliau lahir di Cirebon 1981. Menyelesaikan jenjang pendidikan SD, SMP, SMK semua di Cirebon.
kemudian masuk kepada jenjang pendidikan S1. S1-nya beliau 2 kali. S1 yang pertama yaitu jurusan komputer, makanya gelarnya ada Eskom, sarjana komputer, itu di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer di Cirebon. Kemudian gelar yang keduanya yaitu sarjana hukum Islam, itu diselesaikan di Jakarta di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Kemudian gelar yang terakhir yaitu Magister Pendidikan Islam, diselesaikan di Universitas Islam Jakarta. Jadi jenjang pendidikannya beliau kalau dihitung itu ada 6: SD, SMP, SMK, S1-nya 2 kali, S2-nya 1 kali. Dan ke depan beliau juga sedang melanjutkan di jurusan psikologi, kebetulan bersama Bapak juga. Anak-anak sekalian, kemudian beliau di sini bekerja di yayasan. Beliau juga menjadi guru di komputer. Kemudian di luar beliau menjadi dosen di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Beliau juga menjadi pembina dan penasihat saya di Dewan Kemakmuran Masjid Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Beliau juga menjadi pembicara tetap di Bank BRI Pusat untuk masalah keagamaan. Beliau juga menjadi pembicara tetap di Masjid BRI, Masjid Komplek Perumahan BRI di Rawasari. Nah, tidak perlu panjang lebar, cukuplah itu biografi. Mudah-mudahan bukan masalah menyombongkan, tetapi menjadi motivasi bagi kita semua untuk semangat belajar, untuk semangat sekolah sampai jenjang tertinggi ya dokter. Kalau bisa kalian nanti profesor semua, amin ya rabbal alamin. Tapi semua itu tidak bisa tercapai kalau kalian tidak ikro, tidak bacalah. Kalian bisa tinggi jenjang pendidikannya jikalau kalian juga semangat untuk membaca. Itu. Langsung saja kita serahkan kepada Ustaz Taufik, Eskom, SHI, MPD. Tafadhol alaihi masykur. Boleh sambil makan, yang penting jangan sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza bariqal basar وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Hammam Huwaidi Eskom selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan juga Bapak Ilyas Maulana MPD selaku guru dan
guru dan juga pembina di Rohis SMK Budi Warman 1 di Roman, dan juga anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki motivasi belajar yang kuat sehingga bisa sesuai dengan apa yang kalian cita-cita. Ada yang kurang yang disampaikan tadi moderator, itu formal. Informalnya, orang nyebut informal. Kita bebas saja, nyantai aja, nggak usah pegang. Informalnya, Bapak itu privat agama itu dari kecil, dari SD, sebelum SD ke NU-an, di sini NU semua ya. Ke NU-an itu dari SD sampai SMP. Seluruh kiai-kiai NU itu Bapak datangi disuruh oleh Bapak. Salah satunya guru saya adalah Bapak sendiri, karena Bapak termasuk tokoh dan juga ketua MUI di Cirebon. Jadi Bapak Muhammad Al-Junaid sebagai guru pertama, kemudian Kiai Harun Rashid, Kiai Umur dan sebagainya itu seluruhnya ada di NU. Kemudian SMP Bapak privat lagi itu ke Muhammadiyah. Jadi Bapak mempelajari Muhammadiyah juga. Muhammadiyah seperti apa? Ada Kiai Sanusi, ada Kiai Mursi dan sebagainya. Kemudian ketika SMA atau SMK, waktu itu Bapak SMK-nya di sana akuntansi. Makanya dalam salah satu background Bapak pernah jadi asisten media akunting selama 2 tahun setengah. Di SMA Bapak belajar ke tokoh-tokoh Persis, dan juga ada tokoh-tokoh yang lain. Itu Kiai Idris dan sebagainya. Kemudian ketika S1 Eskom, Bapak sekalian santren di Cirebon, yaitu Dia Usunnah dari 99 sampai 2004. Dia Usunnah di situ kebanyakan para asatidahnya itu satu dari Pakistan, yang kedua dari Madinah, yang ketiga dari Mesir, yang keempat dari Yordan, jadi campur di situ. Makanya Bapak tidak heran dan tidak terlalu kaku di dalam beragama. Dan kalian pun harusnya begitu. Ya. Jangan merasa ke-NU-an kalian paling NU, yang lain sesat, begitu ya. Begitu juga misalnya yang Muhammadiyah, jangan sampai karena saya Muhammadiyah yang lain baru sesat. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita keberagaman berislam, maka kita harus kendalikan atau kita harus tolak ukur dengan keilmuan. Makanya yang pertama kita harus review dari buku tipis dulu. Kita buku tipis, yaitu buku yang jumlahnya hanya 151 halaman. Nanti kalau sudah review bukunya sudah banyak, kalian nanti akan mereview sebesar buku ini sekitar 1078 halaman. Ya Pak, 1078 halaman. Nanti segini nih. Nah itu sampai mati. Kalau tambah langsung bego. Itu sedikit review. Nah belum ke organisasi, banyak nanti ya, kalau nanti backgroundnya nanti bisa 1 jam sekali ya. Bab yang Bapak ingin sampaikan adalah, ini kita singkat saja karena kalau terlalu cepat terlalu lama juga kasihan, tentunya bosan. Oh iya, untuk khusus Bapak terlalu banyak khusus juga ya, sampai bingung nggak ada yang hafal. Termasuk khusus bahasa Inggris sampai 4 itu saking pengen pinternya tapi segini aja. Tapi semuanya Bapak lanjutkan dan Bapak lakukan dikarenakan bagian dari kesadaran berinteraksi dengan agama, kesadaran berinteraksi dengan kehidupan. Maka kesadaran itu harus dibangun di dalam mencari ilmu. Harusnya yang namanya review buku itu ya, nanti nih anak-anak sekalian sudah disampaikan sama ketua Rohis. Kita akan review buku salah satunya ini, yaitu Bacalah. Dikasih waktu 2 minggu kan? Benar nggak? Kasih waktu 2 minggu untuk cari bukunya. Kalau ada yang ketemu, beli, cari yang murah. Kalau ada yang second, cari yang second. Kalau ada yang PDF,
cari PDF-nya, ya, biar tidak bermodal. Karena ini kan mudah muka-muka yang tidak mau bermodal. Makanya cari yang PDF. Kita harus jujur. Muka bapak juga cari yang nggak mau bermodal juga. Karena ini juga bermodal. Harusnya kalian sudah punya ini, sehingga di rumah kalian baca dulu bab per bab. Setelah itu kalian bisa sampaikan apa yang sudah kalian pahami. Kemudian bapak berikan sedikit, ya, sinopsisnya sebagai bagian dari mengantarkan pada pemahaman yang benar ketika membaca buku. Kebetulan yang membuat buku ini bukan bapaknya, ya, yaitu Suherman. Kamu tahu gurunya Suherman? Sekijat. Ya Pak? Nggak tahu ya, Bapak juga nggak tahu. Ya, karena bukan murid Bapak juga. Tapi yang jelas Suherman MS ini mungkin sekarang udah doktor ya. Beliau adalah lulusan dari Unpad, Universitas Pajajaran, ya, jurusan perpustakaan, S1 S2 di sana. Kemudian dia setelah lulus dia membuat satu LSM, ya, lembaga swadaya masyarakat yang namanya Masyarakat Literasi Indonesia. Kalau di SMK apa itu gerbong literasi. Kalau ini Masyarakat Literasi Indonesia. Kalau Bapak nanti bikin gerbong angker. Jadi kalau yang masuknya bodoh angker itu. Ditanya sampai mampus nanti. Terus beliau juga sebagai konsultan motivator untuk belajar. Beliau juga bekerja di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ya, sebagai pustakawan ahli. Buku yang ditelurkan oleh Bapak Suherman ini sangat banyak sebenarnya. Salah satunya adalah Bacalah. Kalau yang sering pegang Fahmi, kalau waktu masih di TK, Iqra. Cuma di Indonesia kan yang Bacalah, sama aja kan. Terus ada buku juga tentang peradaban, ya, dialog peradaban dan sebagainya. Bukunya beliau sekitar ada 6 atau 7 buku, ya. Nanti kalau ada yang mungkin mereknya seperti ini atau penulisnya Suherman MSI dari Unpad, ya, salah satunya mungkin nanti kalian bisa lihat. Kenapa Bapak ambil buku ini? Ini mau jawaban jujur apa bohong? Jujur. Ya, kalau jawaban jujur, karena yang tipis cuma yang ini kali. Kalau bohong, oh bagusnya bagus sih. Itu namanya marketing. Tapi memang isinya sangat bagus. Bapak sudah bolak-balik membaca, ya, dan membaca juga referensi yang dia tulis atau yang dia jadikan referensi. Referensi ini juga Bapak cari, ya, di belakang itu ada daftar pustaka. Artinya daftar pustaka itu dia menulis buku ini berdasarkan referensi buku ini. Referensi bukunya Bapak cari juga, ya. Termasuk juga ada yang berbahasa Arab. Seperti ini salah satunya ada buku yang berbahasa Arab, ya, sudah beliau terjemahkan atau mungkin beliau baca yang terjemahan. Dan ini luar biasa bagus. Kalau cara membaca buku, jangan lihat tebalnya dulu. Kalau lihat tebal gini, kalian pingsan duluan, heran ya. Padahal isinya kosong, bukunya isinya kosong. Kalian baca belakangnya dulu. Itu sinopsis yang paling jelas. Dari seluruh buku, isinya adalah nanti yang akan diuraikan itu. Jadi kalian sudah punya gambaran di awal tentang apa yang ingin kalian baca. Yang pertama. Setelah itu cukup nggak Pak? Belum. Itu udah dapat ilmu? Belum. Baru kemudian penerbitnya, pengarangnya siapa, lihat daftar isinya. Di daftar isinya ada berapa? Ada 5 bab. Babnya apa saja? Yang pertama buku dan peradaban. Yang kedua kemudian membaca kembali Mahaguru Peradaban. Yang ketiga menghidupkan kembali semangat membaca Mahaguru Peradaban. Yang kelima tanggapan cendekiawan Muslim Indonesia. Yang keenam cara minatnya atau cara minat baca seperti apa. Itu cukup Pak? Belum cukup. Habis itu kamu baca, ya, baca sedikit. Nah, Bapak tentunya tidak mungkin
membaca atau menguraikan seluruh buku ini, namanya juga review. Review itu berarti sinopsisnya saja ya. Kenapa dia menulis dengan bahasa bacalah? Waktunya berapa lama? Saya mau nulis susah gitu. Wah, 30 menit kayaknya kurang. Bebas Pak waktunya Pak. Cukup ya? 20 menit. Karena ini adalah rohis. Berarti Ketiga orang aja. Bukan gua. Kaget sih. sudah. Sudah. Oke, ada iklan sebentar tadi. Karena ini rohis, bukan roh kris. Rohis. Maka bahwa yang kalian dijadikan referensi adalah tentang peradaban Islam. Karena beliau ini, Bapak Suherman ini, dia membawa perubahan peradaban dalam dunia Islam. Karena itu sudah merepresentasikan dunia. Kita tidak sedang membahas peradaban Eropa atau peradaban Kristen gitu. Ini yang dibahas adalah peradaban Islam yang sudah menjadi representasi dunia. Karena kalau kita lihat sejarah, flashback sedikit, bahwa sekitar 13 abad umat Islam itu menjadi pemimpin dunia dan juga menghegemoni dunia 3/4 daratan dunia. Itu di bawah kekuasaan kaum muslimin. Seluruh tempat, seluruh wilayah, seluruh penjuru semuanya berkiblat kepada peradaban Islam. Ingat tidak? Semuanya berawal atau berkiblat kepada peradaban Islam selama 1 milenium atau 1300 tahun. Ini bukan waktu sebentar ya. Berarti 13 abad itu berapa keturunan? Mulai dari 600 Masehi sampai terus ke 1924. Kalau kita hitung masa kejayaan ya sekitar 1300 saja. Seluruhnya kenapa Islam bisa kemudian menjadi lentera dunia? Dan juga menjadi satu catatan penting dan dicatat oleh seluruh bangsa. Peradaban yang besar ini, peradaban ini tidak muncul seketika kemudian muncul tanpa sebab. Munculnya ini dikarenakan justru banyak sebab. Salah satu sebab utama yang muncul, yang berakibat menjadi pemimpin dunia itu adalah mereka mau dengan sadar, penuh kesadaran, ketika mereka harus menyampaikan dan merealisasikan apa yang Allah sampaikan di dalam wahyu pertama itu. Tadi yang sudah disampaikan oleh Zuhair. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu sampai ayat 5. Jadi pertama turun itu ayat 1 sampai ayat 5. Tapi yang paling menarik adalah Iqra-nya itu harus Jibril tekankan kepada Rasulullah SAW itu sampai dipeluk, sampai kemudian
pegang sampai Rasulullah nafasnya itu tersengal-sengal 3 kali. Baru 4 kalinya Jibril meneruskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tanpa diberikan objek, tanpa diberikan siapa yang harus dibaca atau apa yang harus dibaca, tanpa itu. Kalau bahasanya adalah tanpa ada maf'ul, tanpa ada objek penderita di situ. Kalau bahasa Bapak ketinggian nggak apa-apa ya, biar sedikit bingung gitu. Tapi nanti ditanyakan. Sehingga yang dimaksud membaca di situ adalah seluruh medan yang harus dibaca, baik medan kauliyah maupun medan kauniyah, baik medan itu dalil ujungnya maupun medan semesta alam ujungnya, seluruhnya harus dibaca. Ketika sudah mampu membaca, maka 313 yang ramai ini 303, benar ya? Tapi yang justru pertama ada 313 adalah awal membentuk peradaban baru yang siap menghegemoni dunia. 313 bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 303 tujuh dia hari ini. Dari situ diteruskan setiap abad, setiap keturunan, setiap dinasti, setiap kelompok dan setiap kabilah. Maka membentuk mercusuar peradaban yang paling besar yang menjadi kiblat seluruh wilayah. Ingat, Eropa waktu itu adalah zaman Dark Age gitu ya namanya. Zaman kegelapan. Disebut zaman kegelapan karena seluruh itu bodoh semua. Sampai untuk membuang kotoran saja mereka tidak mampu. Loh, ini nggak percaya ya? Mereka membuang kotoran saja di jalan-jalan, tidak tahu bagaimana caranya membuang kotoran. Bahkan dalam salah satu profesor yang meneliti di zaman kegelapan itu, yaitu Rohib Asirjani, dia menulis bahwa Eropa waktu itu ketika Islam begitu tingginya, peradaban Islam begitu tingginya, nah Eropa waktu itu mandi aja nggak bisa. Cara mandi yang benar, cara cuci tangan yang benar itu nggak bisa. Itu Eropa zaman kegelapan. Hari ini kita disuruh cara cuci tangan yang benar, balik lagi kayak Eropa kegelapannya. Karena pas ada COVID, bagaimana cara cuci tangan yang benar? Terus diputar-putar di TV berapa kali detik dan sebagainya. Padahal peradaban Islam sudah tinggi. Kenapa hari ini baru diajar cuci tangan saja? Terus apa penyebab kaum muslimin dan Islam itu begitu tinggi? Suherman MSI yang menulis bahwa mereka tidak lepas dari literasi buku dan literasi baca. Itu ya. Mereka semua tidak lepas dari literasi baca. Pembacaan mereka terhadap buku, membaca mereka terhadap buku sudah pada tingkat kegilaan. Bahkan sudah sampai pada tingkat kegilaan ketika mengumpulkan buku untuk dibaca. Makanya sampai pada bibliomania. Atau kalau sekarang sebutnya holik-holik gitu ya. Misalnya orang yang suka berbelanja berlebih-lebih itu sebutnya shopaholic. Itu kegilaan dalam berbelanja. Nah, kalau kegilaan membaca dan menyimpan buku itu namanya bibliomania. Sampai pada tingkat itu ketika peradaban itu tinggi. Maka tidak ada peradaban tinggi kecuali dia harus sejajar dengan tingkat baca bukunya tinggi. Tidak ada satupun peradaban yang pernah ada yang itu menjulang tinggi kecuali mereka adalah para pembaca dan gila bacaan. Itu ya. Yang ingin Bapak sampaikan adalah tentang kegilaan mereka membaca. Karena membaca adalah budaya orang-orang yang punya peradaban tinggi dan maju. Catatannya. Bapak ulangi. Membaca itu, literasi membaca adalah budaya orang-orang yang memiliki peradaban tinggi dan maju.
Tidak ada satupun peradaban yang tinggi dan maju kecuali literasi bacanya begitu tinggi. Bahkan sampai pada tingkat kegilaan tadi itu. Makanya tidak mungkin orang, tidak mungkin satu wilayah, tidak mungkin satu generasi dia terlepas dari buku. Tidak mungkin. Dipisahkan kalian dari buku berarti dipisahkan kalian dari kegilaan. Kegilaan di dalam mencari ilmu. Maka buku ini menjadi satu keharusan. Kalau kata orang Jawa itu it's a must, suatu keharusan dia. Satu keniscayaan kalian bergaul dengan buku. Saya Bapak sampaikan, sebagian yang disampaikan oleh Bapak Soeherman. Sampai kepada tingkat kegilaan, dan itu sudah pada peradaban maju, ya. Nah, kaum muslimin ketika mengenal buku dan sudah dibukukan, dulu kan belum ada buku. Ya. Kalau ada buku pun bukan hanya kertas kan. Jadi ceritanya di tahun 713 Masehi, nah nanti banyak angka-angka. Bapak tulis aja ya. Kalau disampaikan saja kalian lolos ilmunya. Di tahun 713 Masehi, ini ada seorang yang namanya Urwah bin Zubair. Oh my god. Tapi ini Zubair yang Urwah bin Zubair itu seorang ulama besar, tokoh, ilmuwan, al-hafiz dan sebagainya. Bukan dari condet. Kalau dari condet baru baca Quran dulu kan. Ini orang pertama kali dari kaum muslimin. Selain kaum muslimin, semua dalam keadaan masa kegelapan, ingat ya. Jadi Eropa yang kali ini kalian bangga-banggakan itu dulu, ya Allah, tadi untuk buang kotoran aja nggak bisa. Kalau dulu di Aceh atau mungkin di Jawa, di pedalaman, itu ada namanya jamban lempar ya, atau WC lempar. Jadi kalau BAB-nya misalnya ini bukan jorok ya, BAB-nya di kebun, habis itu masukin plastik, lempar. Nah itu yang nasib sial ketimbun, dia baru mimpi buruk semalamnya. Itu zaman Eropa dulu begitu. Ya, buang kotoran aja nggak bisa, kemana? Mandi aja tuh dia nggak bisa. Nggak percaya kan, makanya banyak baca buku. Kalau nggak baca buku makanya nggak percaya. Itu profesor, doktor, Ragib Nasirjan sudah meneliti. Urwah bin Zubair orang pertama yang membukukan lembaran-lembaran. Artinya pertama kaum muslimin membukukan, ingat ya, membukukan ilmu pengetahuan, bukan Quran ya, membukukan pengetahuan, membukukan. Dalam lembaran. Dialah orang yang pertama membukukan lembaran-lembaran bebas dikumpulkan, tapi belum jadi kertas ya, bukan kertas. Ya, mungkin dari kulit ya, kulit dikumpulkan, atau dulu itu Lontar. ya daun lontar ya, daun lontar itu kan kuat, jadi kalau ditulis dia akan hilang. Kumpulkan ya, dijahit, jadi membentuk kitab, membentuk buku. Itu Urwah bin Zubair. Maka kemudian diteruskanlah oleh muridnya saja gelarnya Al-Imam Az-Zuhri. Dituliskan lagi oleh beliau untuk membukukan seluruh ilmu pengetahuan apapun itu, bukan hanya Quran, apapun itu. Sampai rumahnya itu penuh dengan buku. Tidak ada ruang kosong kecuali hanya untuk istri dan anaknya. Dan itu juga mungkin sempit banget ya. Jadi rumahnya seluruhnya itu buku. Dia kumpulkan buku di sini, biar istrinya masih bisa nafas ya. Makanya istri itu sampai bilang, demi Allah, buku-buku ini membuat jengkel daripada istrimu yang 3 itu ya. Karena Imam Az-Zuhri dikit-dikit ngumpulin buku buat dibaca, sampai rumahnya itu penuh buku. Sudah kayak perpustakaan. Beliau Al-Imam Az-Zuhri
murid dari Urwah bin Zubair. Nah, dari proses ini kemudian dilanjutkan secara umum oleh Bani Umayyah. Saya masih banyak menerangkan ini ya, biar sampai kalian nanti gila agar cari buku. Obat biar tidak gila itu baca buku. Bani Umayyah meneruskan kegiatan mengumpulkan buku. Di sini di Bani Umayyah, ini Umayyah 1 ya, betul-betul memperhatikan pendidikan selain aspek-aspek yang lain, sebagaimana aspek ekonomi, misalnya aspek sosiologi, ada juga aspek seluruh tentang kemasyarakatan, kemudian aspek politik, juga aspek kemaritiman. Itu berjalan selaras dengan pengumpulan buku dan khusus untuk pendidikan. Jadi di zaman Umayyah. Baru kemudian saya potong saja karena terlalu panjang. Baru Abbasiyah. Nah, ini lebih gila lagi karena posisi sudah di Abbasiyah ini adalah posisi yang secara ekonomi kaum muslimin sudah tidak perlu bantuan IMF. Waktu itu belum ada. Ya, bantuan Amerika tidak perlu. Artinya kaum muslimin secara keseluruhan itu sudah menjadi kekhalifahan terbesar dan terkaya di dunia. Maka semua beralih untuk pendidikan, anggaran khusus untuk pendidikan. Tercatat ya, di sini di atas ya. Khalifah Al ini yang paling banyak ya. Sebenarnya sebelum Khalifah Al-Ma'mun, yaitu bapaknya Khalifah Harun Ar-Rasyid juga sudah membentuk banyak majelis-majelis dan mengumpulkan buku. Tapi Khalifah Al-Ma'mun ini ada sedikit berbeda karena beliau mengumpulkan seluruh cendekiawan muslim untuk secara besar-besaran menerjemahkan buku-buku yang dari luar untuk masuk ke Islam menjadi bagian dari warisan-warisan ilmu, sehingga berkumpullah yang sangat besar ya, sampai membuat perpustakaan besar yang namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini di Baghdad ya. Di Baghdad itu ada 36 perpustakaan besar, PB perpustakaan besar. Ada 36 perpustakaan besar di tahun itu, 813 berdiri. Ya, 813 sudah banyak perpustakaan besar, sekitar 36 perpustakaan besar. Itu di Baghdad. Dulu Baghdad itu mungkin Eropanya hari ini, atau mungkin Amerika yang di tempat di Harvard University. Ya. Seperti itu. Jadi Baghdad waktu itu adalah kiblatnya pendidikan, kiblatnya mercusuar pendidikan. Orang kalau sudah belajar ke Baghdad, wah itu sudah luar biasa. Artinya seluruh penjuru, ya seluruh penjuru dunia itu orang kalau mau menyekolahkan anaknya harus ke Baghdad, yaitu di negara Islam. Karena kalau di sekolahkan ke Eropa mau diajarin apa? Amerika waktu itu belum ada. Asia juga itu terpecah-pecah, Asia kecil, Asia Minor. Dan itu belum ada kebudayaan dan peradaban yang besar. Islam yang hanya muncul di sini. Kemudian di Kairo ada sekitar 10 perpustakaan besar. Ini perpustakaan besar. Kemudian ada juga di waktu itu Persia sudah 40 tahun sendiri. Itu dibuat 4 perpustakaan besar. Kemudian di daerah Syam juga sekitar ada 5 perpus di tambahan dari Bapak. Di Syam itu sekarang apa? Suriah, Lebanon, Jordan, sama Filistin hari ini Pak. Itu bagian dari Syam. 4 negara ini sebenarnya itu ada 5 perpustakaan besar. Kemudian di Spanyol atau waktu itu menyebutnya Cordova.
Spanyol atau Cordoba ini ada 70 perpustakaan besar. 70 ini salah satunya adalah nama perpusnya itu Al-Hakim, bukan perpus Nasdaq. Perpustakaan Al-Hakim namanya itu. Wah, udah tahu. Ini sudah ditulis? Sudah ya? Mami sudah ditulis belum, Mami? Ya. Kalau bisa pakai soalnya sudah. Perpustakaan besar tadi di Cordoba ada 70, yang paling besar itu namanya Al-Hakim. Perpustakaan Al-Hakim. Perpustakaan Al-Hakim ini didirikan oleh Khalifah Abdurrahman. Di dalamnya itu memuat sekitar 600.000 buku. 600.000 buku di tahun 800-an. Ini di tahun 2022 buku di rumah cuma ada 2. Tuh. Peradaban apa itu? Benar nggak? Benar. Di rumah buku cuma 2. Dua-duanya novel. Kenapa? Aduh, Ya? apa itu? Artinya apa? Kenapa begini? Pak, kenapa berbicara perpus dan berbicara buku? Dan jawaban, karena tidak disebut negara besar dan maju, dan tidak disebut peradaban itu besar dan maju jika literasi baca dan bukunya tidak ada. Itu itu omong kosong. Korelasi buku, korelasi daya baca itu adalah koherens dengan peradaban setiap wilayah. Maka jika peradaban itu mundur, terbelakang, terpuruk, negara miskin, dimanapun itu, dan sudah diteliti oleh profesor, satu profesor itu, saya lupa namanya. Profesor ini adalah jurusan matematika, tetapi kemudian dia beralih, ya, mempelajari psikologi, karena dia ingin melihat dan menganalisa apakah betul ada korelasi langsung peradaban tinggi itu pasti literasi baca dan buku itu pasti nyambung atau sejajar. Dan dia sudah membuktikan setiap negara-negara maju dan peradaban maju, literasi buku dan bacanya itu sangat tinggi. Makin tinggi literasi baca dan buku, maka makin tinggi juga peradabannya. Begitu juga dan negara-negara berkembang, literasi baca dan buku itu minatnya rendah sekali, sehingga peradabannya juga kembang kempis. Ya, hidup segan mati tak mau, la yahya wa la yamut. Jadi sebut peradaban nggak bisa. Tapi kalau sebut tidak ada peradaban juga ada orangnya. Itu negara-negara berkembang, negara-negara yang belum maju, bahkan negara-negara miskin ke bawah, literasi baca dan bukunya juga miskin. Ingat, di Eropa hari ini yang bukan Eropa yang dulu, hari ini Eropa adalah mengambil sisi metodologis yang pernah dikembangkan oleh kaum muslimin. Jadi Eropa hari ini sebabnya maju karena mengikuti peradaban kaum muslimin dulu. Diambillah metodologis empirik itu untuk membangun Eropa. Ya, paham? Hari ini. Sehingga mereka peradabannya begitu maju dan luar biasa, menjadi kiblat bahkan. Di sana orang, khususnya mahasiswa atau siswa, rata-rata membaca buku 8 jam per hari. Ya, apa namanya yang paling ini? Apa namanya? Hah? Rafli. Berapa jam sehari kamu baca buku? Gak pakai jam, Pak. Saya kiloan. Ya. Di sana orang-orang maju, literasi baca dan bukunya itu 8 jam per hari. Dan hasil penelitian pula,
negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang paling pintar baca bukunya 2 jam per hari. Coba, ini yang paling pintar 2 jam per hari. Udah pekan-pekan aja, kalau pergi ke Eropa nggak ada apa-apanya. 2 jam di sana tuh siswa mungkin, nggak siswa deh, anak TK mungkin, anak TK aja baca 2 jam. Di sini sekelas mahasiswa 2 jam, atau sekelas orang pintar 2 jam. Kan begitu rendah katanya. Gimana mau baca buku, bukunya aja nggak ada. Ya kan tidak pernah minat kepada buku. Diawali karena tidak pernah punya minat membaca. Ada minat baca, daya bacanya kurang tadi. Betul. Daya bacanya juga kurang, sehingga susah untuk membangkitkan kembali. Padahal kita punya peradaban tinggi. Saya bilang, ya, peradaban tinggi ini, kalau kita kembali kepada semangatnya yang disebutkan tadi, menghidupkan semangat maha guru peradaban itu, tidak ada satupun tokoh dunia, ya, tidak ada satupun tokoh dunia yang tidak membaca buku. Kamu cari, kecuali tokoh sebelah sama tokoh bumi. Tidak ada satupun tokoh peradaban dunia yang tidak membaca buku. Memang banyak membaca buku belum tentu jadi tokoh, tapi tidak ada satupun tokoh yang tidak membaca buku. Betul ya? Betul. Oke, kita lihat ya. Betul tidak kalau semua tokoh itu pasti membaca buku dan pasti punya buku di rumah, bahkan punya perpustakaan pribadi. Dulu di zaman Umayyah dan Abbasiyah tadi, banyak perpustakaan pribadi yang dimiliki oleh orang-orang, bahkan perpustakaannya itu mirip seperti perpustakaan umum. Jadi kalau masuk ke situ itu dikira perpustakaan hari ini. Itu padahal punya pribadi. Dikarenakan gilanya mereka terhadap peradaban membaca, karena membaca itu bisa memunculkan segala pemikiran, ide, mengembangkan diri dan sebagainya. Dari mana itu ilmu? Dari mana itu bisa motret dan sebagainya? Kalau tanpa ilmu, tanpa pemikiran, tanpa ide muncul karena hasil dari baca yang begitu besar. Contoh, ya, Bapak kasih contoh. Diawali Sulaiman bin Ayyub. Saya mengikuti beliau. Ini kan review buku katanya. Nggak bisa, masih banyak ini. Sulaiman bin Ayyub. Nanti kita teruskan lagi ya kalau memang ini nggak nyampe. Nanti ada pertanyaan nggak? Kata jawab. Kata jawab ya. Sulaiman bin Ayyub, dia termasuk salah satu tokoh besar dari Syafi'iyah. Ya. Beliau begitu memperhatikan waktunya. Tidak ada satu tempat, momen apapun itu kecuali dia harus membaca buku dan membaca kitab-kitab yang ada. Karena dia harus sampaikan itu dan memberikan teladan kepada murid-muridnya. Maka di suatu saat beliau berkunjung ke salah satu muridnya itu karena perjalanannya jauh. Beliau berkunjung, datang ke rumah muridnya. Setelah selesai dia pamit pulang. Sebelum pulang kata beliau ke murid ini, sesungguhnya tadi perjalanan dari rumahku ke rumahmu itu terlalu panjang sehingga aku membaca buku dan alhamdulillah habis satu buku, satu kitab saya habiskan di dalam perjalanan. Sulaiman bin Ayyub tokoh besar. Makanya sampai kata Imam Asy-Syu'bah rahimahullah, Imam Asy-Syu'bah dia mengatakan kalau kalian di zaman itu ya, karena peradabannya begitu tinggi. Kalau kalian melihat orang-orang yang jalannya tergesa-gesa, buru-buru kayak mau ke Jambak, pulang balik, kata dia, ingat, kalau kalian lihat di jalan seperti itu hanya 2 orang, hanya tipe 2 orang, hanya tipenya 2. Kalau bukan orang gila, dia orang yang sedang menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu itu bergesa-gesa. Karena waktu jangan sampai habis di jalan. Ya. Jangan sampai waktu terbuang di jalan. Buat jalan sampai 1 jam. Condet ke Budi Warman 1 jam. Nah? Bahkan bisa 2 jam tuh, kalau bisa 2 jam. Di warkopnya yang lama. Di warkopnya 1,5 jam. Ya. Muter dulu.
15 menit. Sampai sini nambah 5 menit lagi, 2 jam. Full. Makanya kata Imam Asy-Sya'bani, kata beliau ketika beliau ditanya, wahai Imam, bagaimana cara engkau mempelajari sesuatu? Bagaimana cara engkau mempelajari ilmu ini? Kata beliau, kalau kau ingin mempelajari ilmu, yang pertama kau harus buang malasmu. Benar nggak? Itu Islam itu. Islam itu paling benci dengan at-takasur. At-takasur itu kemalasan. Hari ini di Jepang, di setiap di taman-taman itu, taman di sana itu bukan buat orang suruh bawa buku. Itu di taman. Bukan buat ngobrol. Makanya setiap taman itu tulis the laziness is our enemy. Kemalasan itu adalah musuh kami. Semua di taman-taman tempat itu. Padahal itu adalah milik kaum muslimin. Benar gak? Itu milik Islam loh. Makanya kata beliau, satu, buang jauh-jauh itu yang namanya kemalasan. Yang kedua, kau harus rakus mencari ilmu. Sabarnya harus seperti sabar keledai. Dan gerakan cepatnya atau bahasanya gercepnya itu seperti burung gagak. Maka kau akan memperoleh ilmu. Sampai-sampai yang namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau tiap hari mengumpulkan air, ya, air minum dan air untuk cuci. Kalau udah rasa ngantuk, udah mudah, dia ambil itu air. Kata beliau, karena sesungguhnya nafsu untuk tidur kan dari hawa panas atau udara panas, maka basuhlah udara panas itu dengan air yang dingin. Makanya dia selalu menyiapkan air untuk cuci tangan, untuk minum. Bukan cuci tangan dia yang minum itu. Cuci tangan bisa sama air minum. Karena beliau tidak ingin malam itu dihilangkan. Makanya Imam Ahlus Sunnah di zaman salaf mengatakan, pergunakan seluruh keinginanmu itu. Pergunakan waktu untuk mengikuti seluruh keinginanmu itu. Selama malam masih ada. Karena malam itu adalah siangnya bagi para penuntut ilmu. Paham? Karena malam itu adalah siang bagi para penuntut ilmu. Jadi sebenarnya masih banyak. Kenapa malam jadi siang ini? Masih banyak sebenarnya. Kemudian yang memberikan catatan di ulama salaf bagaimana mencari ilmu yang baik itu, para imam salaf mengatakan malam adalah waktu terbaik untuk membaca dan belajar. Sebagian ulama salaf waktu itu dia gunakan malam mulai sehabis isya membaca, menulis, belajar, dan berhenti sampai kedengar adzan Allahu Akbar di subuh hari. Itu dia lakukan sepenuh hidup ini. Kenal Imam An-Nawawi, sering lihat bukunya atau sering baca bukunya? Imam An-Nawawi yang punya kitab apa? Kitab Hadis Arba'in An-Nawawi atau Al-Arba'ah atau Sahih Muslim, Sahih Muslim yang syarahnya itu punya Imam An-Nawawi itu. Beliau itu adalah tokoh besar di Syafi'iyah, itu Imam An-Nawawi. Beliau sendiri yang menceritakan, kata beliau, ketika aku mempelajari ilmu itu selama 2 tahun penuh, lambungku belum pernah diletakkan di atas kasur dan di lantai, maksudnya di lantai. Lambungku belum pernah diletakkan di atas lantai. Makanya muridnya Sadar Al-Jamaah mengatakan bahwa ya, beliau di rumahnya tidak ada satu space, satu ruangan pun kecuali di situ semuanya buku. Makanya ketika Sadar Al-Jamaah ini muridnya mau main ke Imam Nawawi, katanya berhenti dulu di depan rumah, sebentar, saya bereskan dulu kita. Untuk apa? Untuk dia duduk satu orang, space untuk duduk satu orang. Kenapa dia bilang saya tidak pernah meletakkan lambung saya di lantai itu selama 2 tahun penuh? Sehari-harinya dia membaca kitab, menghafal kitab, memahami kitab, menulis kitab,
Dan kalau ngantuk dia bersandar di kitab-kitab. Itu maksudnya. Bukan tidak pernah tidur. Ketika dia ngantuk, dia bersandar di kitab. Ketika bangun, dia cuci muka, dia nulis atau membaca. Kalau tidak seperti itu, dia kemudian mengajar. Makanya ketika dia belajar saja, sehari itu 12 kitab berbeda disiplin ilmu dia pelajari. Satu hari 12 kitab berbeda disiplin ilmu sehari. Gilanya itu sampai hari ini bukunya masyhur dan kita mendapatkan banyak berkah. Kita bisa dari dia terus menjelma sampai hari ini menjadi keberkahan bagi kaum muslimin. Itu habis ya. Itu baru bab satu. Ya. Nah, sudah ditambah nanti bab 2. Ya, karena waktunya sudah habis, kita potong dulu. Insya Allah kalau mungkin nanti perlu diskusi lagi. Karena Bapak di tahun pelajaran ini tidak ada ngajar, ya, tidak ada ngajar di kelas-kelas kalian, maka boleh berdiskusi secara langsung jika ada waktu, entah di masjid, entah kalau di lab atau di mana boleh berdiskusi tentang keilmuan apapun itu, ya. Nggak usah komputer aja, mau ilmu halus aja kita bicarakan, ya. Mau bicara tentang ilmu ekonomi, ilmu pendidikan agama Kristen, ya itu kristologi, ya. Terus mau bicara tentang masalah politik yang bagus, ya. Mau bicara tentang masalah Pancasila, jadi kita berdiskusi. Karena waktu sudah habis, insya Allah mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa memberikan pengetahuan yang baik kepada kita, dan itu insya Allah bagian dari modal yang bisa kita capai, yang bisa kita peroleh hari ini. Insya Allah ini belum selesai, tapi nanti Bapak rekomendasikan, ya, kalian bisa mencari buku ini silahkan di mana saja, ya. Yang jelas di toko material tidak ada. Cari toko-toko buku yang tersedia, atau langsung online, ya nanti kayak Remano sudah ada ya. Nah, maksud saya kayak Remano begitu, nanti sudah siap, kalian sudah ada bukunya, ya. Nanti kalian bisa pelajari. Yang tidak paham nanti, Pak, kita diskusi apa? Boleh nanti diskusi, kita ada waktu tempat lain di momennya. Gitu. Insya Allah itu saja ya yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan tentunya datang dari Bapak sendiri, dan jika itu kebenaran tentunya itu bagian dari kebenaran dari Allah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa fikum. Setelah tadi pemaparan materi tentang review buku Bacalah, memang masih kulitnya sih sebenarnya belum masuk kepada intisari, karena kita kalau belajar itu tergesa-gesa untuk selesai. Tapi kalau ulama terdahulu yang disampaikan oleh Ustaz tadi, orang itu tergesa-gesa untuk belajar. Kalau kita belajar tergesa-gesa untuk selesai. Nah, makanya itulah yang membuat mungkin salah satu faktor Islam hari ini terpuruk, tidak bisa mengalahkan peradaban Eropa. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Biasanya dari mana? Tanya. Ya, terima kasih. Nah, Waalaikumsalam. oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak, saya mau menanyakan pertanyaan. Nah, tadi yang seperti Bapak jelaskan itu kan Islam dahulu kala itu kan sebagai peradaban yang sangat maju dan mercusuar pendidikan dunia kan. Nah, tapi kenapa Pak? Sekarang ketika kita melihat kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan itu secara spontan kita akan teringat kepada umat muslim sekarang Pak. Nah, itu kira-kira faktornya apa Pak? Dan apa yang menyebabkan itu Pak? Nah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Cukup? Cukup.
Cukup. Satu waktu itu. Berarti udah paham semua. Alhamdulillah paham. Insya Allah. Kira mungkin satu dulu kan. Sudah dia berdekat kita sedangkan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Anda Reman. Ngobrol ini. Baik. Yang dimaksud Remanu itu adalah adanya missing link. Iya, missing link ya. Adanya keterputusan antar peradaban kita yang maju, Islam, kok sekarang yang paling mundur terbelakang, betul ya? Nah, salah satu tadi yang sudah Bapak sampaikan, salah satu missing link itu adalah ketika kita tidak mengambil wahyu pertama dan meninggalkan wahyu pertama. Bacalah itu yang hilang. Maka literasi baca hari ini yang Masya Allah memprihatinkan. Makanya kita cek kembali ke PISA, bukan PISA, PISA, Program for International Student Assessment. Itu apa yang diuji? 3 yang diuji, Math, Science, dan Reading. Tiga-tiganya kita memprihatinkan posisi 62 dari 70. Ya, posisi 62 dari 70 negara. Sedangkan minat baca kita ke 70 dari 72 negara. Itu pun negara di bawahnya yang jelas, negara Kongo, Zimbabwe kedua. Kalau nggak ada apa Kongo, Zimbabwe, kita mungkin paling bucin. Benar nggak? Missing link kita, keterputusan kita dengan peradaban yang tinggi itu dikarenakan jalur korelasi yang hilang. Itu ada literasi baca, minat baca, dan daya baca yang hilang. Coba kalau kita jujur kepada kita tadi, jangankan beli buku, baca buku aja sudah nggak mau kan? Tapi merasa paling pintar. Benar ya? Benar. Baca buku enggak, tapi merasa paling pintar. Oh kayaknya nggak gitu Pak. Setahu saya, dari mana ini? Benar nggak? Bapak pengen kasih tahu proses yang harus ini sedikit mendalam ya. Tapi dengarkan saja, ya. Dengarkan saja, perhatikan 1 menit. Harusnya hari ini agar tidak terjadi missing link ke atas itu, ini harus kita lihat sudah pada proses peradaban maju. Ini. Maka di sini ada maka di paling ujung, ada paling bawah kalian sudah pada fundamental and basic skill. Di sini kalian harus mempelajari yang namanya critical thinking, ya. Critical thinking. Kemudian belajar juga logical atau logical reasoning. Juga belajar metakognisi. Kemudian kalian juga harus mempelajari bagaimana cara memotivasi dan belajar. Kalau kalian diawali dari basicnya ini, fundamental and basic skill dengan critical thinking, logical reasoning, kemudian metakognisi, motivasi belajar, sehingga kalian tidak pernah tersentuh oleh yang namanya laporan hoax. Ini adalah untuk menghilangkan laporan hoax. Kalau ilmu yang kalian sudah mendapatkan bukan bagian dari hoax, maka tingkatkan sedikit di sini. Ada self knowledge. Kemudian kalian harus belajar relationship, kemudian kalian baru berbicara tentang karir, mau kemana, mau berbuat apa yang sudah kalian lakukan dari awal, baru kemudian ujungnya kalian bisa menemukan meaning and philosophy of life di sini. Dan itu philosophy of life. Inilah yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro atau Dewantara atau Suwardi Suryadiningrat bukan hanya Triloka saja. Apa yang Triloka itu? Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarso, Teguh Handayani,
baru tinggal sok sing provokasor. Bukan hanya Triloka tuh Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro justru memberikan faidah filosofi kenapa harus belajar, kenapa harus berpendidikan. Siapa Hilmi misalnya, kenapa berpendidikan? Untuk dapat ijazah, untuk dapat kerjaan, untuk apa lagi, untuk gaya-gayaan. Yang disebutkan Ki Hajar Dewantoro nih, ingat-ingat ya, ini di semester 2 S2 pendidikan. Yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah memerdekakan manusia sehingga dia selamat raganya dan bahagia jiwanya. Maka itulah namanya survive and happy. Seluruhnya pendidikan harus membentuk kepada selamat raga, bahagia jiwa. Maka 3 peran pendidikan kata Ki Hajar Dewantoro adalah memajukan dan menjaga diri, memelihara dan menjaga bangsa, memelihara dan menjaga dunia. Bukan untuk jadi YouTuber, bukan untuk kerja jadi sales motor, bukan untuk kerja jadi akunting, bukan. Karena seluruh pendidikan itu diakomodir oleh seluruh agama, bukan Islam saja, seluruh agama. Karena dia ingin selamat dan ingin bahagia, betul nggak? Ingin survive dan juga happy. Ujungnya begitu. Kan kita beragama juga bukan hanya untuk akhirat, dunia dan akhirat. Ketika akhirat kan pengen selamat dan bahagia, selamat di neraka dan juga bahagia di surga, benar nggak? Itu yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro di tahun 1900-an ketika membentuk taman siswa. Karena beliau itu termasuk manusia jenius, aktivis jenius yang datang dari Ningrat, tetapi concern terhadap pendidikan. Maka dia selalu melakukan perlawanan terhadap orang Belanda. Ya. Barakallahu. Luar biasa jawabannya. Bagaimana Imam? Cukup ya? Cukup. Gak ada pertanyaan lagi ya? Ya. Karena kita orang punya cita-cita atau prinsip tergesa-gesa dalam belajar, tergesa-gesa selesai. Makanya kalau lagi belajar pengennya cepat-cepat selesai terus. Oke. Anak-anak sekalian, sedikit perhatikan sebelum kita akhiri. Itulah tadi pemaparan materi dari Pak, mau nanya. waktunya kayaknya sudah harus ya. Sudah setengah pengalaman dan pengalaman. Mungkin di luar sini, di luar dari acara ini bisa tanya langsung. Intinya satu, Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya. Kalian beriman kepada Allah, kalian beriman kepada kitabullah, berarti kalian harus mengamalkan kitab yang diturunkan oleh Allah. Pertama yang diturunkan oleh Allah adalah Iqra atau bacalah. Berarti kalian harus semangat dalam membaca. Bullshit kalau pendidikan itu tanpa membaca. Omong kosong kalau kalian dikatakan pelajar tapi tidak pernah membaca. Maka dari detik ini kalian sudah harus berikrar bahwa sehari saya harus membaca buku dalam sehari saya harus membaca buku. Mulai dari ini. Kemudian Qur'annya juga jangan lupa. Karena itu yang utama. Qur'annya. Muslim kan? Muslim. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan menjadi pundi-pundi ilmu yang begitu banyak bagi kalian semua apa yang disampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di materi-materi yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung secara periodikal. Ini baru part 1, bisa nanti di part 2, part 3, part 4 dan part yang lainnya. Dan mudah-mudahan kalian semua istiqomah dalam mengikuti kegiatan rohis ini. Kegiatan rohis ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk satu saja, mencerdaskan kalian semua. Hanya untuk memberikan semangat agar kalian memanfaatkan potensi akal dan pikiran kalian semua. Itu marilah kita akhiri dengan membaca doa penutup. Mari kita
rendahkan diri kita, rendahkan hati kita sambil menengadahkan tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semua selalu diberikan kesehatan yang panjang dan diberikan kelancaran apa yang kita lakukan dalam sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim, li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا إلهنا وخالقنا ورازقنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأحياء وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.